seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Ya, terus. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan informasi-informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Penjualan kerupuk bawang olahan UMKM di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi terdongkrak naik saat musim penghujan tiba. Kenaikan omset penjualan mencapai 25% ketimbang hari biasa. Padahal proses produksi sedikit terhambat dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. Dampak musim penghujan dirasakan berbeda oleh perajin kerupuk bawang di Dusun Kaliwadung, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Tri Suratini mengaku omsetnya terkerek naik seiring datangnya musim penghujan tiba. Jika cuaca panas kurang dari 100 bal kerupuk bawang siap jual dikirim ke pengecer langganan, kini naik di atas 100 bal kerupuk ludes dalam sehari. Tri menyebut kenaikan penjualan disebabkan pengaruh hawa dingin yang membuat penikmat kerupuk makin lahap. Ditambah lagi kerupuk buatannya menggunakan bahan kualitas premium yang nyaman saat masuk lidah. Kenaikan penjualan disebutkan olehnya mencapai 25% dari saat musim panas kemarin. Meski penjualan naik, akan tetapi musim penghujan sedikit menghambat proses produksi kerupuk bawang yang sudah ditekuninya sejak tahun 2012 silam. Hal itu dikarenakan proses penjemuran yang molor dikarenakan minimnya asupan panas dari terik matahari. Jika normalnya menjemur bahan setengah jadi dibutuhkan waktu 4 hari, lain halnya saat musim penghujan yang membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari. Sehingga ia bersama suami dan anaknya yang menggarap usaha ini bekerja ekstra saat ini, bahkan sampai menerapkan jam lembur. Kalau musim hujan penjualannya lebih lancar. Kenapa kok bisa lebih lancar, Bu? Nggak tahu ya, peminatnya malah banyak kalau hujan tuh malah banyak. Mungkin hujan-hujan gerangsang. Kalau musim hujan, kalau baru bikin ya di open. Kalau yang mau digoreng itu kendalanya yang mau digoreng itu terpaksa nggak goreng. Kalau nggak ada panas? Nggak goreng. Panas gini aja mungkin nggak goreng. Kenapa gitu? Kerupuknya harus panas sih mas. Oh gitu. Kan minyak satu mas, minyak satu. Nggak minyak dua pakai minyak satu. Ya per harinya yang minim jadinya kan hampir 100. Yang minim yang dibawa 100 lah, kadang lebih. 100 bal ya? Kadang pagi ini sudah berangkat ya, nanti sore sudah kadang diberangkatkan lagi. Kalau musim hujan? Ya musim panasan gitu. Cuma kalau musim hujan lebih
gimana ya, lebih di warung itu cepat habis tuh kan kalau musim hujan. Kalau masalah pengiriman tiap hari sama cuma cepat habis di warung. Naiknya omset saat musim penghujan ini merupakan berkah tersendiri bagi usaha yang dirintis bareng suami dan anaknya. Produk kerupuk premium olahannya memang diakui sudah mendapatkan tempat tersendiri di kalangan pecinta kerupuk jadul. Tri pun tak ingin muluk-muluk menaikkan produksi meskipun penjualan mengalami peningkatan. Dirinya enggan melakukan ekspansi pasar terlalu jauh dan mengutamakan pelanggan sendiri yang sudah dilayaninya bertahun-tahun. Dani Eka, CTV. Ibtu Putu Ardana resmi emban amanah baru menjabat sebagai Kapolsek Celuring yang sebelumnya dijabat oleh AKP Abdul Rohman yang mana saat ini memasuki masa purna tugas. Sementara dalam giat pelepasan purna tugas yang digelar di Celuring Waterpark pada Kamis pagi itu berlangsung hikmat. Giat pelepasan purna tugas Kapolsek Celuring AKP Abdul Rohman telah digelar pada Rabu 30 Januari 2025 yang dipusatkan di salah satu hall wahana wisata Celuring Waterpark, Kecamatan Celuring. Pihaknya resmi meninggalkan jabatan Kapolsek Celuring lantaran telah memasuki masa purna tugas dan saat ini jabatan Kapolsek Celuring diemban oleh Ibtu Putu Ardana. Acara pisah sambut ini digelar dengan mengundang hadirkan para tokoh, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, media, LSM, perguruan silat, dan sejumlah organisasi lainnya. Dalam sambutannya, AKP Abdul Rohman menyampaikan selama menjabat sebagai Kapolsek Celuring, pihaknya selalu sinergi dengan seluruh pemangku wilayah. Tak lupa pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama menjabat. Baik untuk saya dan istri saya sebelumnya kami bertugas di fungsi reserse. Kemudian yang kami hormati pula sampai kemudian terakhir saya bertemu Ketua Pemuda Mas Mamat, terus dari rekan kita berikan. Sementara itu, Kapolsek Celuring Ibtu Putu Ardana dalam kesempatan itu juga sangat mengapresiasi AKP Abdul Rohman, yang mana selama bertugas telah menjalankan amanah dengan sangat baik. Pihaknya juga berharap kedepannya para pemangku kepentingan dapat membantu menjaga keamanan, sehingga di wilayah hukum Polsek Celuring tetap kondusif, aman, dan tentram. Joni Iskandar, CTV. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Deh, sebelah sini. Rip. Ya, Saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT.
Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyalurkan hasil panen sayuran kepada keluarga warga binaan. Jenis sayur yang dibagikan yaitu sawi dan kangkung. Pembagian sayur dilakukan usai pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi menyebut kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Lapas Banyuwangi terhadap masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, penyaluran hasil panen sayur kepada keluarga warga binaan juga dilakukan untuk memotivasi warga binaan agar fokus memperbaiki diri dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik.
Selain itu, hasil panen sayuran berupa sawi dan kangkung itu berasal dari kegiatan pembinaan pertanian yang dilakukan pada lahan terbatas di area lapas. Meskipun lahan yang digunakan terbatas, namun pihaknya optimal agar mampu menghasilkan sayur yang maksimal. Mukafi menambahkan, kegiatan itu juga merupakan bagian dari program pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika telah selesai menjalani pidana. Selain menghasilkan sayuran segar, kegiatan ini juga melatih warga binaan agar memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain disalurkan kepada keluarga, warga binaan, sebagian sayuran juga disetorkan kepada penyedia bahan makanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan makanan warga binaan. Handoko Kusumo, CTV. Banyaknya kegiatan outing kelas justru membawa petaka membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo melarang sekolah mulai dari PAUD hingga sekolah menengah pertama mengadakan outing kelas di luar kota. Dispendik hanya memperbolehkan outing kelas di dalam kota saja, dan itu pun harus di tempat yang aman bagi siswa. Kegiatan outing kelas yang dilakukan sekolah-sekolah ke tempat wisata belakangan ini justru banyak terjadi kecelakaan hingga menyebabkan korban jiwa. Terakhir yang membuat pilu, 4 siswa SMPN 7 Mojokerto meninggal dunia terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta saat mengikuti outing kelas. Belum lagi peristiwa lain seperti kecelakaan lalu lintas bus yang mengangkut siswa. Dengan banyaknya siswa jadi korban karena kegiatan ini, membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo pada Kamis 30 Januari mengeluarkan surat edaran larangan outing kelas di luar kota. Larangan ini berlaku mulai tingkat pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama. Sekolah hanya boleh melakukan outing kelas di dalam kota dengan syarat tempat yang dikunjungi harus aman bagi siswa saat kegiatan berlangsung. Menghimbau dan melarang bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan outing kelas ke luar daerah. Mengingat cuaca ekstrim akhir-akhir ini di wilayah Jawa Timur. Maka dari itu, manfaatkan outing kelas ini di dalam daerah. Manfaatkan tempat wisata, tempat rekreasi di wilayah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Sementara Karyati, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dringu, menyambut baik adanya larangan outing kelas di luar kota. Apalagi belakangan cuaca sedang tidak bersahabat. Terima kasih untuk outing class di SMP Dringu 1 memang tidak ada untuk tahun ini, dan kami menyikapi beberapa usulan dari siswa, dari wali murid. Kita komunikasikan dengan komite, kemudian kita menyebarkan angket kepada siswa. Nah, alhamdulillah kita untuk tahun ini tidak mengadakan outing class. Memang apa dengan kondisi cuaca atau gimana ya? Ditambah dengan keadaan cuaca yang memang kurang memungkinkan, jadi kita pembelajaran tetap berada di sekolah. Dinas berharap sekolah di Kabupaten Probolinggo mematuhi edaran yang ada demi keselamatan siswa. Farid Falevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari.
daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga bermain api di dalam kamar tidur, wanita paruh baya asal Kecamatan Panji, Situbondo tewas terpanggang. Korban ditemukan terlungkup dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka bakar. Beruntung api tidak merembet ke rumah sekitar setelah warga berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Diketahui alami depresi, Ibu Satima warga Tenggir Barat, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Perempuan berusia 56 tahun tewas telungkup di dalam kamar tidur dengan kondisi sekujur tubuh sudah menghitam bekas terbakar pada Kamis dini hari. Diduga dipicu bermain api di dalam kamar tidurnya, berujung korban tersambar kobaran si jago merah. Musibah ini bermula saat anak kandung korban mengetahui dari dalam rumah terlihat kobaran api. Teriakan meminta tolong mengundang warga sekitar datang ke rumah Ibu Satima. Tinggal seorang diri dan pintu dalam kondisi terkunci, warga berinisiatif mendobraknya. Naas korban ditemukan sudah meninggal dalam kondisi sekujur tubuh mengalami luka bakar. Naas korban ditemukan sudah meninggal dalam kondisi sekujur tubuh mengalami luka bakar. Mulanya itu langsung ada api di dalam. Ada apinya. Terus itu pintu didobrak sama saya. Ya ada bagian ini masih yang bantu-bantu. Itu korban waktu itu di mana? Ada di dalam korban. Korbannya ada di dalam. Dan itu dalam kondisi terbakar? Terbakar. Terlungkup atau? Iya, terlungkup. Terlungkup terbakar. Langsung meninggal di tempat gitu? Iya, langsung meninggal di tempat. Menurut pengakuan warga sekitar, Ibu Satimah diketahui mengalami depresi sejak lama. Tapi luka bakarnya seluruh tubuh atau bagaimana? Ya, seluruh tubuh ya. Tempat tadi di hotel juga kan. Pada saat itu korban ada di mana sih Pak? Di kamar. Di kamar. Di atas Kamar kasur kecil atau? itu, di atas kasur. Di atas kasur. Beliau ini dikenal sakit atau enggak Pak? Dikenal depresi mulai dulu. Oh depresi. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang. Dan informasi polisi tadi bagaimana Pak? Kebakarannya karena apa? Ya, murni kebakaran itu musibah. Enggak dari konsleting listrik atau Enggak, kompor? Memang murni kebakaran. Kebakarannya dari mana Pak apinya? Infonya? Ya, kurang tahu dari kasur itu asalnya. Dari kamar itu. Pemeriksaan identifikasi oleh Inafis Polres Situbondo dilakukan di instalasi forensik dan kamar jenazah RSUD Abdurrahim. Selanjutnya, jenazah diantar ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Adi Nurholis, CTV. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak hingga kebijakan penutupan pasar hewan berimbas langsung pada peternak hewan di Lumajang. Peternak pun memutar otak agar bisa mendapatkan pendapatan dengan beralih berjualan secara live streaming melalui media sosial. Tingginya paparan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lumajang hingga adanya aturan penutupan pasar hewan berdampak pada roda ekonomi kehidupan para peternak dan pedagang. Pundi-pundi rupiah dari penjualan ternak sempat menurun bahkan terhenti. Para peternak dan pedagang pun harus memutar otak agar tetap bisa mendapatkan pendapatan di tengah tutupnya pasar hewan. Seperti yang dilakukan Effendi, warga desa Purworejo, Kecamatan Senduro ini. Ia yang sehari-hari sebagai pedagang kambing berbagai jenis ini memilih berjualan kambing miliknya secara live streaming melalui media sosial. Melalui penjualan secara live media sosial, Effendi bisa menjual kambingnya dengan harga mulai 2 hingga 3 juta rupiah per ekornya. Bahkan untuk menarik minat pembeli, pedagang kambing memberikan fasilitas gratis ongkos kirim kambing. Memilih memasarkan kambingnya melalui
aplikasi media sosial? Ya, ini dikarenakan pasar lagi tutup ya. Jadi kita inisiatif jual kambing di media sosial. Kita adakan live di media sosial ya. Untuk harga kambing sendiri mulai berapa ini? Untuk harga bakalan itu dimulai dari 2 juta sampai 3 juta lah. Itu di usia dari 4 bulan sampai 6 bulanan itu. Mas, untuk pembelinya sendiri dari mana saja ini? Untuk membeli merata ya, kebanyakan kita jual seluruh Pulau Jawa Mas. Seluruh Pulau Jawa, dan kita adakan juga gratis ongkos kirim. Jadi nggak usah nambah ongkir dari harga yang sudah kita tentukan. Setelah menonton live streaming pedagang, sejumlah pembeli sengaja datang langsung ke kandang untuk melihat kondisi kambing yang dipasarkan secara online. Karena kan sekarang wabah PMK itu membuat pasar ini kan sekarang sepi Mas. Jadi kita mending kalau mau beli langsung ke peternaknya sendiri biar tahu keadaan kambing kayak gimana. Dan nantinya nyampe rumah kan sehat gitu loh Mas. Mas, tahunya kalau di sini ada peternak ini dari mana ini? Dari live-live di TikTok gitu Mas, di Facebook. Sekarang kan semuanya serba sosial media kan gitu Mas. Untuk harganya sendiri gimana ini Mas? Untuk harganya sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada beda. Cuma kita kan langsung bisa tahu ternaknya kayak gimana. Sebenarnya kan ke pasar, cuma pasarnya sekarang kan kondisinya seperti ini memang. Lagi tutup pasarnya ya? Iya, lagi ditutup untuk sementara waktu karena wabah PMK itu. Selain fasilitas pelayanan yang menggiurkan, kebersihan kandang kambing, kesehatan kambing menjadi kunci suksesnya berdagang secara online. Yongki Nugroho, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.taruna Bayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD.
sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sejumlah pedagang kelontong Pasar Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan mendatangi kantor DPRD Jember. Mereka menuntut penghentian pendirian retail modern berjejaringan Indomaret lantaran disinyalir melanggar aturan. Hal tersebut terjadi saat rapat dengar pendapat membahas polemik pendirian retail modern berjejaringan Indomaret berlangsung di ruang Komisi B kantor DPRD Jember Kamis siang. Perwakilan pedagang kelontong di kawasan Pasar Desa Lojejer menyuarakan penolakan pendirian Indomaret di kawasan setempat kepada anggota dewan. Para pedagang resah sebab sebelumnya pemilik retail modern berjejaringan itu mengajukan izin untuk mendirikan showroom. Namun dalam perkembangan yang terkini, pihak pemilik justru mendirikan minimarket yang dinilai mengelabui serta dapat merugikan pedagang kecil di sekitar. Selain itu, pendirian Indomaret di kawasan Pasar Lojejer juga disinyalir melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur pendirian retail modern berjejaringan harus berjarak minimal 1 km dari kawasan pasar. Maka dari itu, Ardi Pujo Prabowo, tokoh masyarakat Desa Lojejer, sekaligus anggota dewan dari perwakilan Dapil setempat, meminta pihak berwenang dalam hal ini Disperindak dan DPRD Jember untuk turun tangan. Mengingat sejumlah warga juga diklaim mendapat intimidasi buntut penolakan pendirian Indomaret. Yang pertama keterbukaan ya Mas, keterbukaan sehingga awal itu perizinan yang mereka lakukan itu bukan untuk minimarket, tapi perizinan awal mereka adalah untuk showroom, sehingga masyarakat atau warga di sana itu mau bertanda tangan. Nah, yang kedua, setelah ada
pembangunan dan logo Indomaret, mereka bertanya, Pak, tadi awal izinnya ini kok untuk showroom, tapi faktanya ini kok untuk Indomaret, sehingga masyarakat di sana timbullah para pedagang ini bergejolak. Tentu kalau dengan adanya pasar modern berjaringan atau Indomaret ini akan berdampak kepada pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang tradisional. Nah, pedagang tradisional ini bukan pedagang sayur, bukan ini pedagang-pedagang yang retail mereka, Mas. Ini pasti akan berdampak. Kalau yang saat ini berdiri dengan pasar rakyat itu kurang lebih 50 meter. Semestinya sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2016, kalau ada pun itu berjarak kurang lebih 1 km dari pasar rakyat. Nah, ini kenapa masyarakat paguyuban masyarakat pedagang tradisional ini menyuarakan haknya. Dari hasil rapat kali ini, Chandra Arifianto, Ketua Komisi B DPRD Jember menegaskan, pihaknya meminta OPD terkait tidak terlalu mudah memberikan izin, serta menelusuri pihak-pihak yang melakukan intimidasi kepada warga. Ya, berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2016 bahwa pendirian pasar rakyat, toko berjaringan dan yang lain-lain itu sebenarnya sudah diatur terkait dengan juga jarak pendirian, jarak antar toko swalayan maupun dengan jumlah. Dan itu hari ini akan kita perdalam lagi karena kami di Komisi B mengindikasikan bahwa hari ini muncul toko-toko berjaringan atau swalayan yang tidak lewat dari induknya, tapi memakai tanda petik nama lain atau memakai pemilik lain yang itu berhubungan langsung dengan toko-toko berjaringan. Ya, kami merekomendasikan agar dinas terkait itu sebenarnya toko ini masih belum buka, tapi ada logo-logo yang kami minta itu yang sudah dipasang agar dicopot supaya masyarakat tidak resah, masyarakat juga merasa nyaman, dan kami minta pada pihak-pihak yang terindikasi melakukan intimidasi, melakukan intervensi terhadap masyarakat sekitar agar menghentikan, karena itu suatu hal yang tidak baik di masyarakat kita. Sayangnya dalam rapat kali ini perwakilan CV Indomorinda Mulia Persada selaku manajemen retail tidak hadir dan rencananya akan dilakukan pemanggilan ulang untuk dilakukan klarifikasi. Lutiko Rohman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo, Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan
dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehile habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.